Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikutnya ini kita akan mempelajari materi tentang suhu dan termometer. Langsung saja. Sebelum kita jauh belajar, ada baiknya kita mengerti dulu pengertian atau definisi tentang suhu. Seperti yang kita pelajari di bab 1, suhu merupakan salah satu besaran pokok yang nanti akan mempelajari atau besaran yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Hubungannya dengan namanya energi panas atau kalor nanti. Mengingat suhu merupakan salah satu besaran, maka sudah pasti memiliki namanya alat ukur. Kalau secara tradisional atau manual biasanya mengukur suhu menggunakan tangan. Namun, ketika menggunakan tangan ini ada beberapa kelemahan karena hasilnya ini tidak akurat karena hanya dinyatakan secara kualitatif atau tidak bisa dinyatakan pasti dengan angka. Oleh karena itulah para ahli membuat namanya peralatan alat pengukur suhu, yaitu termometer. Dengan menggunakan termometer nanti suhu bisa dinyatakan nilainya secara pasti, secara kuantitatif atau dengan angka, dan sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Jenis termometer yang pertama adalah termometer zat cair. Artinya ini memanfaatkan sifat pemuaian zat cair untuk mengukur suhunya. Jenisnya ada beberapa, bisa dilihat di gambar. Kemudian untuk jenis cairannya menggunakan dua cairan, yaitu ada air raksa. Ini warnanya biasanya mengkilat dan mampu mengukur antara negatif 38 sampai 350 derajat Celcius. Namun, sifatnya sangat beracun ketika terkena kulit. Yang kedua, termometer alkohol. Ini tidak beracun walaupun terkena kulit, tapi hanya mampu mengukur sampai 100 derajat Celcius. Jenis termometer berikutnya adalah termometer zat padat, atau yang lebih umum dipakai itu termometer bimetal. Bimetal sendiri adalah dua logam yang digabung menjadi satu. Seperti pada ilustrasi, pada termometer ini pemuaian yang dimanfaatkan adalah pemuaian zat padat, yaitu pada saat terkena panas, bimetal akan melengkung sehingga jarum bergerak. Termometer berikutnya adalah termometer yang memanfaatkan zat gas. Pada jenis termometer ini gambarannya seperti pada layar. Untuk prinsip pengukuran suhunya nanti menggunakan perubahan tekanan gas pada saat volumenya tetap. Jenis termometer yang terakhir ini yang sekarang sering digunakan, ini adalah namanya termogan. Termogan itu memanfaatkan namanya sinar inframerah yang ditembakkan ke objek, di mana objek tersebut kalau untuk mengukur suhunya tidak boleh disentuh, seperti yang sering terjadi seperti saat ini pada pandemi COVID ini, yaitu ditembakkan sehingga bisa mengukur suhu objek tersebut. Materi berikutnya adalah skala suhu. Pada skala suhu ini ada 4 jenis skala suhu, yaitu yang pertama Celcius, disimbolkan seperti ini, ada simbol derajat Celcius. Kemudian ini dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia. Nah, yang kedua ini Reaumur, dibuat oleh Pak Reaumur dari Prancis. Simbolnya sama, ada simbol sebelum huruf R. Kemudian yang ketiga Fahrenheit, sama simbolnya ada bulat
di sebelum huruf F. Ini nanti ada penjelasannya ya. Ini dibuat oleh Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Yang terakhir yang merupakan skala atau satuan suhu yang dipakai dalam sistem internasional yaitu Kelvin. Untuk Kelvin ini penulisannya yang berbeda dengan yang lain, yaitu tanpa simbol derajat. Kenapa? Karena untuk termometer Kelvin atau skala Kelvin ini nolnya merupakan nol mutlak. Apa yang dimaksud nol mutlak? Silahkan diperhatikan ilustrasinya. Pada saat 0 di Kelvin itu sama artinya dengan negatif 273 derajat Celcius atau negatif 459 derajat Fahrenheit, sehingga disebut sebagai absolute zero atau nol mutlak. Secara definisi, nol mutlak sendiri adalah suhu terendah yang mungkin terjadi di bumi. Pada suhu ini, bahkan molekul-molekul yang ada di dalam setiap benda itu tidak mampu bergerak lagi. Jadi kalau pada saat misalnya ini 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 Kelvin, pada titik ini molekul zat masih bisa bergerak. Misalnya es yang sedang membeku, itu molekulnya masih bergerak di dalam, hanya saja yang luar sudah membeku. Tapi kalau sudah 0 mutlak di bagian bawah ini, nolnya Kelvin, itu molekul pada setiap benda tidak mampu lagi bergerak, sehingga disebut nol mutlak. Oleh karena itulah pada penulisan tadi Kelvin tidak menggunakan simbol derajat di depannya, karena nolnya itu nol mutlak. Berikutnya materi terakhir yaitu tentang perbandingan suhu. Sebelum ke perbandingan, di sini ada penjelasan tentang titik atas sama titik bawah dari masing-masing termometer. Untuk titik bawahnya itu menggunakan titik beku air, di mana Celcius 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, dan Reaumur 0. Untuk titik atasnya, yang atas itu menggunakan suhu pada saat air mendidih, yaitu 100 derajat Celcius, 212 derajat Fahrenheit, 373 Kelvin, dan 80 derajat Reaumur. Dari sini nanti akan muncul rentang suhu, artinya rentang dari jarak titik bawah ke titik atas. Kalau Celcius rentangannya 100, Fahrenheit dari 32 ke 212 rentangannya ini sebesar 180. Untuk Kelvin dari 273 ke 373 itu sebesar 100. Dan yang terakhir Reaumur dari 0 ke 80 rentangannya sebesar 80. Dari angka rentangan inilah yang nanti akan muncul perhitungan atau muncul perbandingan antar termometer yang digunakan untuk mengubah, misalnya mengubah dari Celcius ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Kelvin, dan seterusnya. Sehingga dari rentangan ini muncul perbandingan skala seperti ini. Celcius 100, rentangnya 100, Fahrenheit rentangnya 180, Kelvin rentangnya 100, Reaumur rentangnya 80. Keempatnya dibandingkan, kemudian dicari perbandingan paling sederhana. Cara menyederhanakannya, yang pertama kalau di sini dihilangkan nolnya semua, tinggal 10 banding 18 dibanding 10 dibanding 8. Kemudian setelah disederhanakan lagi akan muncul nilainya, yaitu 5 banding 9 dibanding 5 dan 4. Perbandingan terakhir inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung atau mengubah antar skala suhu.
yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video penjelasan ini. Semoga semua bermanfaat dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.